Setelah hanya sanggup bermain imbang dengan FC Twente yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia yakni Messilgers dalam pertandingan pertama yang dimainkan di Old Trafford, Manchester United kembali mendapatkan hasil mengecewakan dalam pertandingan pekan kedua fase grup Europa League musim ini. Bertandang ke Estadio da Dragao untuk menghadapi FC Porto, skuad asuhan Erik ten Hag harus menunggu hingga menit ke-90+1 untuk bisa menyamakan kedudukan melalui gol Harry Maguire. Kegagalan Manchester United untuk meraih kemenangan ini menambah rentetan hasil buruk bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan di musim ini. Yuk, simak bagaimana ulasan pertandingan fase grup Europa League musim 2024-2025 antara FC Porto menghadapi Manchester United. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Menghadapi FC Porto di kandangnya sendiri, pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag memutuskan untuk kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 yang menjadi andalannya. Kondisi timnya yang tidak bisa diperkuat oleh Mason Mount yang mengalami cedera dan Kobbie Mainoo yang diistirahatkan membuat Erik ten Hag memutuskan untuk menurunkan duet Casemiro dan Christian Eriksen sebagai starter di posisi gelandang bertahan. Selain itu, Erik ten Hag juga memutuskan untuk membangku cadangkan Joshua Zirkzee yang gagal mencetak gol dalam 8 pertandingan terakhirnya bersama MU. Sebagai pengganti Zirkzee di posisi penyerang tengah, ten Hag memilih untuk memainkan Rasmus Højlund yang sudah pulih dari cedera. Marcus Rashford membuka keunggulan bagi Manchester United saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Berawal dari dribble Marcus Rashford melalui sisi kiri serangan MU, sang bupati Manchester itu berhasil menusuk ke dalam kotak penalti FC Porto. Tanpa ampun, Rashford yang berhasil melepaskan diri dari penjagaan lini pertahanan FC Porto melepaskan tendangan kaki kanan yang tidak berhasil dihalau oleh Diogo Costa. Hanya 14 menit berselang, skuad asuhan Erik ten Hag berhasil menggandakan keunggulan mereka. Kali ini, giliran Rasmus Højlund yang mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari pergerakan cerdas yang dilakukan oleh Christian Eriksen, gelandang asal Denmark itu melepaskan umpan kepada Marcus Rashford yang diteruskan kepada Rasmus Højlund yang sudah masuk ke dalam kotak penalti FC Porto. Penempatan posisi yang tepat membuat Højlund berhasil melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat Diogo Costa kembali harus memungut bola dari gawangnya. Hanya 7 menit sejak Rasmus Højlund berhasil menggandakan keunggulan MU, tim tuan rumah merespon dengan mencetak gol pertama mereka. Berawal dari kesalahan Matthijs de Ligt dan Diogo Dalot dalam mengontrol bola di lini pertahanan Manchester United, Nico Gonzalez berhasil merebut bola dan mengumpan kepada João Mario yang berdiri bebas. Dari luar kotak penalti Manchester United, João Mario melepaskan umpan lambung ke arah kotak penalti MU yang berhasil disunduh oleh Samuel Omorodion. Namun refleks cepat Andre Onana berhasil menepis bola sundulan Samuel Omorodion itu. Sayangnya, masih ada Pepe yang berdiri bebas dan berhasil memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Andre Onana itu. FC Porto yang lebih mendominasi sepanjang berjalannya babak pertama akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-34. Berawal dari umpan lambung João Mario dari sisi kanan serangan FC Porto, Samuel Omorodion berhasil memenangkan duel dengan Matthijs de Ligt dan menjebol gawang Andre Onana. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama pertandingan ini, dan Manchester United harus rela keunggulan 2 golnya disamakan oleh FC Porto hanya dalam waktu 7 menit. Memasuki paruh kedua pertandingan, Erik ten Hag memutuskan untuk menarik keluar Marcus Rashford. Sebagai penggantinya, pelatih asal Belanda itu memilih untuk memasukkan Alejandro Garnacho. Keputusan Erik ten Hag untuk menarik keluar Marcus Rashford ini jelas menimbulkan pertanyaan, karena sang pemain sudah mencetak 1 gol dan 1 assist dalam pertandingan ini. Hanya 4 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua, publik Estadio da Dragao kembali bersorak setelah FC Porto berhasil mengembalikan kedudukan. Berawal dari tusukan Pepe ke dalam kotak penalti Manchester United, penyerang asal Brazil itu berhasil melepaskan umpan kepada Samuel Omorodion yang pergerakannya gagal diantisipasi oleh Matthijs de Ligt. Tanpa ampun, Samuel Omorodion melepaskan tendangan kaki kanan yang membuat penyerang timnas Spanyol di Olimpiade Paris tahun 2024 itu kembali menjebol gawang Andre Onana. Setelah unggul dari Manchester United, FC Porto memutuskan untuk bermain lebih bertahan. Pelatih FC Porto yakni Vitor Bruno memilih untuk menarik keluar Pepe yang berposisi sebagai penyerang untuk memasukkan Martin Fernandes yang merupakan seorang bek. Sebaliknya, Manchester United yang terkena comeback berusaha untuk tampil lebih menyerang. Namun berbagai percobaan yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho,
maupun Nozair Mazraoui belum sanggup membawa MU menjebol gawang Diogo Costa. Alhasil, Erik ten Hag memutuskan untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-68. Pelatih asal Belanda itu memutuskan untuk menarik keluar Rasmus Højlund dan Amad Diallo untuk memasukkan Joshua Zirkzee dan Antony. Dengan masuknya El Gassing, Manchester United kini bermain dengan 5 pemain Ajax Amsterdam di era Erik ten Hag, yaitu Andre Onana, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Nozair Mazraoui, dan Antony. Walaupun sudah bermain dengan pemain-pemain yang diinginkannya termasuk Joshua Zirkzee di posisi penyerang tengah, tim asuhan Erik ten Hag masih belum bisa kembali menjebol gawang FC Porto. Di menit ke-78, Erik ten Hag mengganti 2 orang bek tengahnya sekaligus, yakni Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez yang diganti dengan Harry Maguire dan Jonny Evans. Jika melihat bagaimana performa Harry Maguire dan Jonny Evans di musim lalu, keputusan ten Hag untuk memasukkan Maguire dan Evans ini jelas menjadi perjudian besar bagi Manchester United. Namun siapa sangka, Harry Maguire yang masuk sebagai pemain pengganti justru menjadi juru selamat bagi Setan Merah. Saat pertandingan seperti akan berakhir dengan kemenangan bagi FC Porto, Maguire berhasil membuat MU menyamakan kedudukan. Berawal dari skema tendangan sudut, Christian Eriksen melepaskan umpan lambung ke dalam kotak penalti MU yang berhasil disambut dengan sundulan oleh Harry Maguire. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, dan Manchester United kembali gagal mengamankan 3 poin dari pertandingan ini. Selain harus menunggu hingga menit-menit akhir pertandingan untuk bisa menyamakan kedudukan dan kembali gagal meraih poin penuh di Europa League musim ini, pertandingan ini juga harus berakhir dengan kartu merah yang diterima oleh Bruno Fernandes. Setelah banding Manchester United diterima dan membuat kartu merah Bruno dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur dicabut oleh FA, Kapten MU itu kembali menerima kartu merah dalam pertandingan menghadapi FC Porto ini. Bermain di tanah kelahirannya sendiri yaitu Portugal, Bruno Fernandes diusir keluar dari lapangan di menit ke-81 setelah melayangkan kakinya ke udara saat berduel dengan Nuno Perez. Dengan kartu merah yang diterimanya dalam 2 pertandingan secara beruntun itu, Bruno Fernandes akan absen saat MU bertandang ke Turki untuk menghadapi Fenerbahce yang diasuh oleh ex-pelatih Setan Merah yakni Jose Mourinho. Dengan 1 poin yang diraih dari pertandingan ini, Manchester United kini telah mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan di fase grup Europa League musim ini yang berasal dari 2 hasil imbang. Hasil itu membuat skuad asuhan Erik ten Hag kini menempati peringkat ke-21 klasemen sementara Europa League musim ini. Sedangkan bagi FC Porto, kegagalan mereka untuk meraih 3 poin dalam pertandingan ini membuat mereka kini baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan pertama di fase grup Europa League musim ini yang telah dimainkan. Kegagalan Manchester United untuk membawa pulang poin penuh dari Portugal ini menambah rentetan rekor buruk Setan Merah asuhan Erik ten Hag di kompetisi Eropa. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Manchester United hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa, yakni saat Setan Merah berhasil meraih kemenangan tipis atas FC Copenhagen di fase grup Champions League musim lalu. Sedangkan dalam 9 pertandingan lainnya, MU selalu gagal untuk meraih 3 poin. Bahkan, Erik ten Hag telah membuat MU menelan 5 kekalahan dari 10 pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa. Opta juga mencatat MU sebagai klub asal Premier League yang paling sering kebobolan 3 gol atau lebih sejak Erik ten Hag ditunjuk sebagai pelatih Manchester United di tahun 2022 lalu. Bersama mantan pelatih FC Utrecht dan Ajax Amsterdam itu, Setan Merah sudah menjalani 24 pertandingan di semua kompetisi dengan kebobolan 3 gol atau lebih. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Erik ten Hag akan mampu membawa Manchester United mengakhiri rekor buruk mereka di kompetisi Eropa? Atau dengan hasil mengecewakan ini, sudah saatnya kembali menyuarakan ten Hag out? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.